Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulkillah wal azamatu wa sultanillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu bisa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sungguhnya kenikmatan yang paling agung yang selalu diberikan kepada kita semuanya. Jadi nikmat beribadah kepada Allah, nikmat bersyukur kepada Allah, dan nikmat selalu mengingat Allah, berzikir dimanapun kita berada. Selebihnya adalah nikmat-nikmat pendamping yang menguatkan, insyaallah sehat jasmani. Kita bangun tidur semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu nih, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Biasanya doa setelah bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh ke dalam jiwa kita, ke dalam tubuh kita. Wa afani fil jasadi. Kemudian kita diberikan kesehatan di dalam tubuh kita. Setelah itu kemudian wa adinali bizikrihi, kemudian mengizinkan kita untuk selalu berzikir. Jadi panjenengan saya sudah dikembalikan ruhnya, diberikan kesehatan jasmaninya, kemudian diizinkan untuk berzikir kepadanya. Ini biasanya doanya kayak gitu, atau ditambah lagi misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dari mulai ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kemudian yang kedua apa? Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kita semuanya. Wa afani fi jasadi, memberikan kesehatan di dalam tubuh kita. Kemudian wa azinali bi dzikrihi, mengizinkan kita untuk selalu berzikir. Nah itu, setelah itu la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu doa yang barangkali sudah biasa kita itu aja, panjenengan biasa menjalankan. Saya membaca doa-doa setelah kita tidur kemudian wudu. Apalagi alangkah baiknya kalau sebelum tidur panjenengan wudu dulu, kemudian sholat 2 rakaat gitu aja. Kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu
Semoga mimpinya mimpi yang diberkahi Allah. Mimpinya bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya benar, makanannya juga halal. Itu disarankan oleh beliau begitu. Ucapannya bagus, makanannya juga bagus. Kemudian sudah wudhu, sudah gitu ya. Kemudian berdoa sebelum tidur. Insya Allah tidurnya schedule. Insya Allah. Mimpinya juga mimpi yang bagus. Itu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Saya mendapati wirid-wirid itu di kitab Khulasoh. Kitab Khulasoh diantaranya nih, karena wiridnya mirip-mirip gitu ya. Jadi kitab ini kitab Khulasoh, ada banyak zikir atau wirid di sini. Saya mendapatkan ijazah ini dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bulan Juli 2023 yang lalu. Jadi doanya banyak, biasanya dibaca rame-rame menjelang subuh. Sampai 3:30 pagi sudah berdoa sampai syuruk, gitu ya, sampai syuruk. Beliau menyalami murid-muridnya dan tamu-tamu dari berbagai negara. Kemudian setelah itu menerima masalah-masalah ini masyarakat, juga di masjid di Darul Mustafa itu di Tarim, Yaman itu waktu itu para wisdoyo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa wirid itu, kata beliau, harus hadir di dalam hatinya gitu deh. Jadi dibaca sampai pada tingkat di sini ada kehadiran. Jadi tidak cepat itu nih, tidak cepat. Jadi wirid yang bisa masuk ke dalam badan kita, tubuh kita semuanya. Saya bacakan pendahuluannya itu nih. Ada di kitab di awal pendahuluan. Qala al-Imam Abdullah Al-Haddad, jadi guru-guru beliau, al-awradu la tu'asiru illa ma'al khudur. Wirid-wirid itu tidak akan pernah membekas kecuali dengan kehadiran hati. Wala tamfa'u illa ma'ad dawam, dan kurang bermanfaat kecuali dengan selalu dibaca, artinya berlangsung itu. Wa amma kasratul awrad ma'al ajala wal ghaflah wa qillatul khudur ma'allahi ta'ala. Jadi jangan sampai wirid itu menjadi sesuatu yang tergesa-gesa, kemudian lupa, dan wakilatul khudur, sedikitnya kehadiran hati. Ya. Maka manfaatnya sangat sedikit kalau yang demikian itu. Ini tentang wirid ya, tentang artinya zikir kita dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan panjenengan bisa menghadirkan hati di dalam doa-doa itu bisa meresap di dalam tubuh kita, hati kita, bisa mempengaruhi pikiran dan psikis kita, sehingga akan membuat tubuh kita maupun jiwa kita menjadi semakin sehat. Itu ya. Jadi betapa banyaknya kalau doa itu diresapi dengan bagus, diyakini dengan keimanan, maka doa itu akan kuat di dalam dirinya itu. Saya pernah membaca sejarahnya Pangeran Jenderal Sudirman misalnya. Beliau itu tidak pernah
lupa atau hilang daripada wudunya itu. Jadi setiap wudunya batal dia harus berwudu lagi, kemudian atau tayamum kalau tidak ada air. Itu selama diantaranya selama beliau bergerilya ya, dengan izin Allah semuanya, kemudian tentaranya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu para wisdaya yang pertama. Ini saya ngisi apa? Sampai jam berapa, Pak? Sampai surup. Surupnya itu jam 5.40 ya, 5.38 ya sekarang. Itu. Jadi ya nanti maksimal setengah berapa itu ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya sangat bersyukur secara pribadi bertemu jenengan semuanya. Ya, kalau istilah saya itu begini. Kalau saya baik, jenengan baik, itu paling tidak besok ditanya di akhirat, oh seksine Pak Kasuri oh ape-ape, kan gitu kan? Konsone Pak Kasuri ape-ape, gitu kan? Artinya nambahi kebaikan. Kalaupun misalnya saya tidak baik, jenengan bagus, itu minimal saya punya apa namanya? Punya dekengan, kalau istilah sekarang namanya apa? Dekengan gitu. Jadi ya Allah itu loh koncoku ape-ape. Ya aku keliru ya Allah, kan gitu ya. Jadi aku ya oke salah ya, tapi koncoku ya ape-ape ya. Mbok tolong aku diringanke kan gitu kan. Digeser kan gitu aja. Jadi ibaratnya kalau di pengadilan itu kita lagi punya salah, tapi saksinya meringankan, kan gitu kan? Iya. Saksinya meringankan, nah pengadilan itu. Cilokone, wongnya wis elek kena hukuman, saksinya memberatkan semuanya. Langsung. Saksinya nggak ada ya, semuanya memberatkan. Itu kan ciloko itu aja. Jadi itu yang selalu saya sampaikan kepada jamaah deh. Jadi supaya kita banyak berkawan, bersilaturahim dengan orang-orang yang soleh. Di antaranya gojeknya saya tuh begitu. Minimal kalau keliru ning ngarepe Gusti Allah ke, aku duwe saksi sing meringankan. Oh ya biar kayak tahu neng apa IPHI kan gitu ya. Sholat bareng karo jamaah haji mriko kan gitu. Jadi schedule. Itu yang rasa syukur kita yang apa namanya, yang sangat bagi saya pribadi sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, kenapa tadi saya sampaikan berteman dengan orang baik itu menenteramkan? Karena di sekitar arasnya Allah itu ada mimbar-mimbar cahaya itu nih. Jadi di atas sana di arasnya Allah itu ada alaiha qaumun libasuhum nurun, itu ya, alaiha qaumun libasuhum nurun wa wujuhum nurun. Jadi apa namanya, pakaiannya bercahaya, wajahnya bercahaya. Jadi ada orang-orang di sana yang pakaiannya bercahaya, wajahnya bercahaya. Laisu bi anbiya'a wala syuhada. Mereka bukan para nabi dan bukan orang-orang yang mati syahid. Itu. Bukan nabi dan bukan orang yang mati syahid. Jadi, kemudian para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Sibhum lana ya Rasulullah." Siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Kanjeng Nabi ngendika, "Al-mutajalisuna fillah." Orang-orang yang duduk-duduk dalam majelis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kedudukan orang yang duduk seperti ini tuh luar biasa. Membuat wajahnya bercahaya, pakaiannya juga bercahaya. Itu satu. Nomor dua, al-mutakhabbuna fillah. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tidak ada ikatan bisnis juga di sini, tidak ada ikatan yang lainnya kan, duniawiah kan betul sih.
tapi karena saling mencintai. Itu saling mencintai antar kita, saling mengingatkan dan sebagainya. Al-mutazawaruna fillah. Yang ketiga karena kita suka berziarah, mengunjungi. Kalau zaman sekarang tidak kayak zaman dulu. Itu mengunjunginya langsung ke rumah. Kalau sekarang datang ke rumah dikiranya nilai utang. Itu kadang-kadang begitu ya. Yang berubah masyarakatnya. Gitu ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat al-mutabaziluna fillah. Orang yang suka ngasih, berbagi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mau lebaran kira-kira saling memberi hadiah. Itu deh. Saling memberi hadiah. Itu menyenangkan. Mungkin hanya sarung harganya 50.000 atau 100.000, tapi itu perhatian. Itu aja. Jadi sarungnya harus duit. Tapi ya kan, kadang-kadang ditumpuk-tumpuk barang nawa. Gitu. Tapi saling menghadiahi kan antara satu dengan lainnya. Itu sangat menyenangkan. Jadi majelis yang pertama, yang kedua saling mencintai, yang ketiga saling mengunjungi, yang keempat apa tadi? Saling berbagi kan gitu ya. Itu di sana itu dikenali oleh penduduk langit. Jadi mungkin panjenengan bukan siapa-siapa di bumi. Saya bukan dikenal mungkin, tidak dikenal di mana-mana, tapi oleh penduduk langit dikenali. Gitu. Jadi malaikat-malaikat mengenali jenengan saya. Kalau di dunia mungkin ketua RT aja enggak. Gitu kira-kira kalau ketua RT kan lumayan dikenal di mana-mana. Kan gitu kan? Pak RT misalnya gitu aja. Itu. Nah ini enggak, kita nih kadang-kadang ya nang kampung yo endi ki wonge kan gitu kan. Kalau Pak Haji Sutrisno dikenal karena aktingnya itu kan gitu kan. Mungkin di mana-mana beliau dikenal. Mungkin Pak Haji Amir itu dikenal di mana-mana. Al-Ajam kan gitu kan. Jadi jangan sampai kita dikenali di bumi tapi di langit sepi. Gitu. Gak ada yang kenal. Itu kan ciloko non sewu deh. Wis nang dunya orang duwe kanca nang langit tuh gak ono sing aru-arui. Itu ciloko itu. Itu. Jadi ciloko mencit jadi itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi dengan banyak bermujalasah seperti ini gitu deh. Kemudian apa tadi? Saling mencintai. Yang saling mengunjungi. Di sini saya rasa punya keahlian masing-masing ya. Saya rasa saya punya teman kalau ada orang meninggal pasti dia ada datang di sana. Itu juga mesti. Iya. Jadi kalau ada orang sakit dia pasti nelpon saya. Siapa yang sakit Pak Kasur? Oh, itu guru saya. Saya tak datang ke sana. Jadi ya toh. Tapi dia parani betul. Memang bermacam-macam orang. Ada yang begitu itu digoleki Pak. Itu aja. Ada yang saya tuh punya bapak ya, punya bapak itu kalau ada tamu itu bapak saya. Tuh kalau ada tamu pasti disangoni kalau pulang. Beras, duit itu aja. Jadi gue ngopo duit 5.000 nek cara zaman biyen kan gitu aja. Ayo kena gue tuku apa omben-omben dan dalan kan gitu ya misalnya. Es jumbo. Iya, karena tuku es jumbo. Tapi itu kebiasaan. Artinya masing-masing orang punya kelebihan masing-masing. Dan sederhana kan? Jadi hal-hal yang nampak sederhana. Wong saya tanya kok, jane duit semono ngopo? Ya udah mau tuku wedang nang dalan kan gitu aja. Siapa tahu lebih manfaat kalau dia punya uang yang semacam itu. Nah ini para wistoyo. Jadi ada banyak hal yang nampak sepele tapi itu nilainya sangat luar biasa. Mungkin anak-anak kita sekarang nih kadang-kadang ya nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh gitu. Apa jenenge ya lek nang apa kuwi nang WA nang gawe kuwi dulu nulis ya singkat-singkat kan sekarang itu
ya kan? Nah, saya punya, kok jawabannya sing diane nanti Pak. Wah, kan gitu kan jawabnya pendek-pendek sekali. Iya kan? Durung. Ada duit. Jadi itu kan bagi orang tua zaman sekarang yang masih hidup itu rak ngece jenenge. Kan gitu ya. Oh didhawuhi wong tuane kok durung Pak. Ya, ngono to. Itu beda memang generasi sekarang sama zaman dulu. Gitu deh. Jadi, nah, ini dalam karena banyak adik-adik saya ya. Jadi besok ini kan menjadi aset amal jariah panjenengan, ya, menjadi penerus, gitu loh. Saya selalu mengatakan mengomentari surat Al-Ahzab ayat 23. Siapa yang apa? Al-Ahzab ayat 23. Yang diawali dari minal mu'minina rijalun. Ada yang apa? Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada namanya rijal. Rijal itu semacam cagak. Cagak tahu ya? Paku ya, ada pakunya. Jadi ibarat bumi itu ada pakunya, paku buwono dan sebagainya. Ada tiangnya. Dan orang-orang soleh itu pasti menjadi tiang di masing-masing wilayahnya. Oh gitu ya. Jadi itu. Jadi pakunya itu orang-orang soleh. Karena tanpa orang-orang soleh maka buminya itu akan cepat hancur. Jadi betul. Rusak itu. Ya, lingkungannya kan rusak. Jadi akhlaknya rusak, kemudian tandurannya rusak, ya kan? Buminya juga rusak dan sebagainya. Itu berkahnya orang soleh. Itu ya. Dengan adanya orang soleh menjadi ada pasar, ada alun-alun, ada masjid, ada madrasah, ada apa namanya ini, pondok pesantren. Itu kan karena ada orang soleh. Iya betul. Coba kalau yang ada di situ orang-orang yang tidak soleh, di situ kira-kira apa yang terjadi? Kerusakan, kehancuran, kemaksiatan. Ini lah, pokoknya segala kerusakan lah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak di situ. Betul ya adik ya. Ini adik-adik saya harus tahu itu kenapa adik-adik harus jadi cagak itu rijal dakwah. Rijaluddin, jadi para penopang dakwah dan penopang agama. Jadi di setiap tempat, apalagi di Solo ya, di Solo itu dulu kan ada kerajaan besar ya, ibu kotanya di Solo. Itu biasanya ibu kota itu pasti akan dikelilingi oleh kelompok-kelompok ahli di samping kanan kirinya. Pasti ada yang ahli apa, ada bangunan, ada ahli pertanian, ada ahli apa, pasti ada sastra. Jadi maka sesungguhnya kalau jenengan ada di kota Solo, berarti jenengan itu di antara bagian orang-orang yang termasuk punya keahlian bidang itu. Mbuh keturunan keberapa dari Pakubuwono ke 10 lah, taruhlah begitu aja. Itu kan ibu kota itu mesti begitu. Coba di Jakarta, mesti sekeliling ibu kota pasti ya kan sesuatu yang luar biasa. Kalau ibu kota, namanya ibu kota. Itu ya. Jadi Rijaluddin, Rijalud dakwah itu yang menopang negara itu ya, masyarakat itu. Sehingga masyarakatnya baik, akhlaknya benar itu ya di sekitar Kauman ada apa? Saya membaca risalah taurisnya atau serat kekancingannya kan gitu loh. Serat kekancingan itu apa bahasa? Surat keputusan itu loh, keraton itu. Gitu. Itu kan misalnya gini, ini tak beritahu adik-adik. Misalnya di Kauman itu ya,
kalau ada orang nanggap-nanggapan sampai lebih dari jam sekian, maka akan dikenai hukuman begini. Itu ada semuanya. Kalau ada orang mencuri begini, maka akan dibeginikan dan sebagainya. Itu di pengadilan di Surambi ada, namanya ada pengadilan Surambi. Jadi di depan Masjid Agung tuh biasanya ada qadha, ada qadhi untuk mengadili masyarakat yang melanggar hukum. Itu aja. Itu diantaranya di pengadilan Surambi. Dulu karena ibu kota, namanya sih ibu kota, pasti akan sangat ramai kan gitu aja. Maka kalau sekarang pengen ramai lagi ya harus dekat lagi dengan para ulama kan gitu toh. Karena memang sultan itu harus dekat dengan ulama, raja itu harus dekat dengan ulama. Itu tentang itu ya, apa tadi, tentang cagak bumi. Jenengan tuh di mana-mana cagak bumi itu ya. Saya sekarang itu punya banyak kawan di Mojosongo itu sih ya, karena banyak teman haji. Padahal dulu Mojosongo itu kan terkenal untuk proyek kristenisasi. Betul. Itu kan dulu ya, di perumahan pertama itu ya. Saya juga pernah ke sana juga. Jadi artinya dulunya. Sekarang malah kebalik. Jadi banyak sekali haji-haji dari Mojosongo. Pondoknya juga banyak. Pondoknya juga banyak, alhamdulillah. Ini kan luar biasa Pak. Itu ya, yang dulu kita kira bisa jadi proyek kristenisasi, sekarang malah kebalik-balik. Bisa gitu. Beli gereja Pak. Iya, sekarang sudah sangat Islam. Kawan-kawan saya haji sekarang juga, yang tahun ini katanya saya juga mau berangkat, itu juga banyak dari Mojosongo. Gitu ya, jadi Masya Allah orang Mojosongo malah lebih kokoh itu ya. Mungkin berkah dari Kalioso dan sebagainya itu, Plupuh dan sebagainya itu. Gitu aja. Karena Kali Jambe, Kalioso itu tanah perdikan. Jadi Kiai Abdul Jabbar itu dulu kiai besar di Kali Jambe, Kalioso. Jadi mesti di setiap tempat Pakubono 10 itu menanamkan telik sandi, yaitu para kiai dengan membangun pesantren. Jadi dikasih di tempat di pinggir-pinggir jalan supaya kalau ada Belanda lewat tuh kemudian sudah tahu, terdeteksi gitu ya, sudah tahu. Jadi pergerakannya sudah diketahui oleh para kiai lebih dulu. Itu jadi sentral. Para kiai zaman dulu itu sentral. Fungsinya sebagai diantaranya telik sandi itu. Gitu ya. Intelijen. Iya, jadi intelijen. Maka kalau sekarang kiai-kiai kita itu melempem, ya harus dikembalikan lagi kan gitu tuh. Jadi ini juga penting, harus dikembalikan lagi bahwa mereka fungsinya tidak hanya sekedar ngaji saja, tapi ya kayak gini, kayak Pak Trisno dan kawan-kawan di sini kan gitu ya, mau beni jamaah dan sebagainya. Mungkin tidak langsung ngasih pengajian kan gitu ya, tapi apa namanya, manajemen lah. Manajemennya yang diurusi. Kan tidak semua orang bisa ngerti manajemen kan, ya. Maka kalau dalam bahasanya At-Tabari, ya, generasi Robbani itu minimal memiliki satu, dia harus faqih dalam agama. Kemudian dia alim dalam faqih dan alim dalam ilmu beragama. Kemudian yang ketiga, dia seorang yang ahli siasat, kata beliau, ahli politik itu ya. Kemudian dia seorang ahli manajemen. Kemudian dia orang yang cakap ngurusi masyarakat. Itu kata beliau, Robbani itu artinya satu, dia faqih, alim, kemudian ngerti siasat, kemudian dia ngerti manajemen, dia juga cakap dan amanah ngopeni urusan masyarakat. Coba nanti di tafsir At-Tabari terkait dengan yang namanya generasi Robbani itu di internet sudah banyak, begitu ya. Jadi itu para ustaz. Jadi makanya sesungguhnya cara pandang
kita harus mulai diluaskan gitu ya, sehingga ngopeni masyarakat itu memang tanggung jawab kita semuanya ya. Jadi ibadah itu bukan sekedar ngurusi pribadi ke haram, kalau istilah saya dengan haji tahun yang dulu ya Pak ya, oh jangan ke haram semuanya, kasihan tuh jamaah haji yang sepuh-sepuh, siapa yang ngurusi, itu juga bagian dari haji mabrur kan entah. Kadang-kadang kan pikirannya, wah aku tak sholat nang haram, sedino ping 5 nang kono terus. Kan itu banyak juga masih. Cara pandang haji kita kan masih ada yang begitu juga. Sementara ngopeni janda-janda sepuh itu terus sopo kuwi bagiannya. Kan gitu aja. Goleke obate sopo kuwi, kan gitu aja. Itu. Yang ngopeni anak-anak dari Ambon sopo kuwi, kan gitu ya. Itu kan juga penting. Yang ngopeni mereka siapa? Ngopeninya jamu, Ustaz. Jamu. Janda muda. Gitu ya. Pengalaman. Jamu nih Pak Jamah nih. Gitu ya. Jadi itu baru jadi saya kalau punya teman di Mekah itu kalau umroh itu dorong ke kursi roda itu yuk pahala, saya bilang gitu ya. Golek ke mangane pahala kan gitu deh. Kayak golek ke kan banyak yang tersesat nih. Saya misalnya menemui jamaah haji orang Makassar ya. Orang Makassar tersesat nggak bisa bahasa Indonesia coba. Waduh. Ayo, kira-kira komunikasinya bagaimana ya itu? Komunikasi suwene pol banget. Golek inggone nang endi itu. Akhirnya cuma maca Al-Fatihah saja. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tolong disikbake ini ya Allah. Ning endi nggone wong iki. Kan gitu kan? Ya, karena niat yang tulus ikhlas ya sampai juga akhirnya. Gitu. Akhirnya ditudungnya itu Gusti Allah kan. Nah, itu jadi memang ikhtiar manusia tidak semata-mata karena pinternya. Kalau pinter sekarang orang banyak sekali. Jadi adik-adik saya yang di sini itu aja. Ini sih namanya orang tua ya, adik ya. Jadi tidak ada orang diterima masyarakat karena kepintarannya itu nomor sekian. Yang diterima itu pribadinya, akhlaknya, etikanya, itu deh. Itu saja. Banyak orang yang kayak mungkin dulunya hanya James Bond, jaga masjid dan tukang kebun. Gitu kan. James Bond. Aku pengen Saya soalnya termasuk James Bond. Jarang super, Ustaz. Jarang super apa? Jarang di rumah suka lagi. Oh gitu ya. Tunjenengan itu. Jadi James Bond. Nambani uang. Si ngopeni masjid kan gitu ya. Itu ternyata berkahnya di mana-mana. Iya, betul. Saya sejak kecil kan juga seperti jenengan di masjid kan gitu ya. Ngopeni masjid, ngepel masjid kan mesti ada jamaah sing ngompol. Gitu toh, cilik-cilik kan nang masjid tidak mesti ngompol kan gitu ya. Dan sebagainya. Konco-koncoku itu nih, sing tukang James Bond ku nyatanya kayak jenengan juga. Artinya nyatanya ya di mana-mana digunakan. Itu ya. Bermanfaat bagi masyarakat. Maka menurut Imam Ahmad bin Hambal ya, riwayat hadis Nabi ada yang sering saya mungkin teman-teman banyak yang dilupakan. Khairun nas itu ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Kan gitu tuh hadisnya. Hadisnya riwayat Ahmad kan begitu. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang ahsanuhum khuluqa, yang akhlaknya bagus. Itu tuh. Kemudian wa anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Kan gitu. Coba Kanjeng Nabi waktu pulang dari Gua Hiro itu kan menggigil. Itu oleh Khadijah Al-Kubra itu ya. Beliau kan mengatakan begini. Ma khosyitu beliau mengatakan alangkah celakanya saya, katanya gitu. Alangkah takutnya saya
kira-kira bahasanya gitu. Jadi kemudian Siti Khadijah mengatakan mayuzikallah abadan, Gusti Allah tidak akan pernah menelantarkan atau mengecewakan atau ngelek-elek kamu selama-lamanya. Kenapa? Ini kuncinya kayak tadi itu, ahsanuhum khuluqa, innaka latasilur rahim. Karena engkau Muhammad, kata Siti Khadijah, orang yang selalu menyambung silaturahmi. Itu satu. Jadi kekuatannya di situ nomor satu. Kemudian yang kedua, watasdukul hadis. Karena ucapanmu selalu benar, tidak pernah ngapusi. Dua, gitu kan? Yang ketiga, watahmilu kala, gitu ya. Watahmilu kala, menanggung beban orang yang kesulitan. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau ada orang kesulitan, beliau yang menjadi saya yang menanggung. Walaupun beliau juga kadang-kadang nggak punya duit, gitu aja. Paling tidak beliau tak tanggungnya gue, gitu aja. Kemudian wataksibul makdum, memberi yang tidak punya. Beliau tuh orang-orang yang tidak punya beliau kasih. Itu hadis Bukhari nomor 4572. Saya masih ingat jadi. Itu aja. Itu yang keberapa tadi? Sudah berapa ini? 4 ya. Watakrim dhaif, menjamu tamu. Menjamu tamu. Zaman sekarang mulai langka ya menjamu tamu itu. Kalau dulu saya tamunya banyak karena bapak saya itu tadi James Bond tadi, tukang jaga masjid tadi, gitu ya. Jadi banyak tamunya kan. Kemudian yang keenam ya, yang keenam dia Pak. Wa tu'inu ala nawaibil haq, katanya. Karena beliau suka menolong orang yang berbuat baik. Jadi itu kuncinya di situ. Jadi 1 itu silaturahmi, 2 itu adalah ucapannya benar, gitu ya. Kemudian yang ketiga wa tahmilu kala, menanggung beban orang yang kesulitan, wa taksibul makdum, memberi kepada orang yang tidak mampu, kan gitu ya. Yang kelima adalah watak kriudhaif, menjamu tamu, itu ya, menjamu tamu. Jadi Siti Khadijah itu sering dikirimi salam oleh Gusti Allah lewat malaikat Jibril, karena Siti Khadijah itu suka memberi tamu, sangat mudah melayani tamu. Tolong Jibril kirimkan salam kepada Khadijah. Itu Gusti Allah, bayangkan. Kaya apa terusane awake dhewe nganti kaya ngono kuwi gitu. Itu Gusti Allah, Pak. Tadi nek kirim salam lewat malaikat Jibril. Tolong sampaikan salam saya kepada Khadijah karena kebaikan beliau ketika menjamu para tamu. Apa itu yang kata Simba saya tadi bilang ya. Nek tamu mbok disangoni nek balik. Kan itu toh. Saja itu juga di antaranya. Jadi beliau mau pengen tamu, kalau ada tamu jauh pasti dibawain apa-apa. Itu Siti Khadijah. Yang kelima ini yang sekarang agak sulit ya. Yang keenam saya, wa tu'inu ala nawaibil haq. Itu menolong orang yang berbuat baik. Karena zaman sekarang seringkali orang yang mau menolong orang yang baik itu kemudian dibully, kan gitu kan? Jadi sudah mulai kan? Ya. Jadi dihapus-hapusi, dibully dan sebagainya. Baru-baru ini menyoblos yang benar. Sangat gitu ya, insyaallah. Ini bagian dari itu. Jadi Kanjeng Nabi punya karakter 6 tadi itu yang memberi jaminan kepada Kanjeng Nabi bahwa kamu tidak akan pernah disepelekan oleh Gusti Allah. Gitu ya. Kamu tidak akan pernah ditelantarkan oleh Gusti Allah. Ini modal untuk adik-adik saya yang di pondok itunya. Kamu tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah selama 1 suka menyambung silaturahmi. Yang kedua suka menolong orang yang
lemah, kan gitu kan? Mencukupi orang yang lemah, mencukupi kebutuhan orang yang tidak mampu. Kemudian yang keempat tadi apa? Menjamu tamu, betul. Yang kelima itu kelima ya menjamu tamu ya tadi ya. Benar ucapannya, lesane iso dicekel. Ini kan, nun sewu nggih. Kurang ngapusi. Tidak ngapusi. Yang keenam, menolong orang yang berbuat baik. Benar, wa tu'inu ala nawaibil haq itu. Menolong orang yang. Jadi kalau Pak Haji Sutrisno menolong kita menyepak ke apa di sini, Pak Haji Zain itu menolong kita di sini itu mungkin lebih dari separuh, ya kan? Lebih di separuh syaratnya untuk ditolong Gusti Allah itu sangat terpenuhi. Sangat dekat semua. Amin ya Rabbal. Ya kan? Terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau Haji Amir terapi kan gitu kan? Ya monggo asal tidak ngepek bojo terus itu ya. Nggak berani tak ngomong dong ya. Ngomong dong. Aduh tiga. Itu mesti orangnya nek jorok itu orangnya kuat itu orangnya itu kuat secara mental juga kuat. Iya. Kan gitu kan saya tahu kecilnya beliau kan saya juga tahu orangnya kuat sekali. Jadi sergap tur yo kuwi. Rodo didil artinya usil itu loh. Namanya orang pintar kan rata-rata usil gitu kan. Kreatif Pak. Iya wes pokoke dodolan blinjo ya didol gapane gitu aja. Jadi orang-orang sukses memang begitu. Ternyata sukses boleh wujud juga. Gitu ya. Pak Haji Zain mungkin tidak berani, saya juga tidak berani. Kalau saya belum berani. Oh belum berani. Belum itu. Beda dan tidak. Tas. Kalau makan dengan tidak dengan belum beda ya Pak ya. Betul. Gitu aja. Kamu cakap aja. Matur nuwun. Jadi tadi saya mau bahas apa surat Iqra Al-Alaq ayat 1 sampai 5-nya, tapi saya penggal di itunya mayuzikallah abada. Kamu tidak akan selama-lamanya kamu tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan dia takut kan. Kanjeng Nabi takutnya luar biasa, Pak. Bahkan sampai akan jatuh menjatuhkan diri dari gunung karena beratnya ujian itu. Gitu ya. Disuruh Iqra maca nganti ping piro kae kan gitu tuh. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ora mudeng deh kan. Itu kemudian apa namanya khalaqal insana min 'alaq. Itu kan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nuh, bayangan sulit gitu kan. Jadi Gusti Allah maringi ketetapan bacalah mengajari manusia dengan kolam sehingga ketika dulu coba mungkin jenengan tidak sehebat para ulama ya ulama-ulama dulu maksud kitabnya itu jilidnya itu bisa 40 jilid 50 jilid Pak nulisnya kapan itu mereka itu iya dulu kok komputer Pak dulu nggak ada komputer di sini ya CPU-nya coba adik-adik bayangkan itu misalnya Ibnu Hajar Al Asqalani nulis ini banyak sekali kan itu kan nulisnya kapan itu loh nah dia kadang-kadang nembe sinau sak menit wis ya tahu dan sebagainya. Kolam itu kemudian pena itu dibaca oleh orang-orang setelahnya, dibaca lagi oleh orang setelahnya, kan gitu. Iya. Coba itu cara Allah ngajari alamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Allah mengajari yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, bisa berjalan tadinya belum bisa berjalan, diajari satu-satu itu. Ini filosofi yang luar biasa dan itu sangat berat bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti harus ada yang
menyampaikan ini secara lebih detail. Itu ya. Tadi sih maunya dari habis subuh, cuma ternyata banyak mahasiswa saya di sini kan, anak-anak saya di sini yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi penerus para ulama-ulama dahulu. Amin. Dimanapun, mau di Ambon, mau di Papua, mau di NTT, mau di mana-mana, nggak peduli lah. Gitu. Yang penting mereka menjadi jaga-jaga bumi, kan itu ya, menjaga bumi agar tidak dirusak oleh manusia itu. Allah alam bisawab. Demikian ya Pak Ji. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidayya wal walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Semoga kita semuanya dengan wasilah bulan Ramadan ini semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kedua orang tua kita semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semoga mereka semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan semua orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada, terutama saudara-saudara kita di Palestina, semoga mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan semua Bapak-bapak dan juga adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, acara kita dari awal sore kemarin sampai ini telah berjalan dengan lancar. Semoga semuanya menjadi wasilah kita untuk mendekatkan karena ridho, rahmat dan ampunan Allah semuanya. Amin Allahumma amin. Maka acara ini kita akhiri semuanya dengan doa kafaratul majelis, dan selanjutnya mohon nanti sholat suruh sekalian ya, nanti setelah itu kundur. Tapi sebelum sholat suruh, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa kafaratul majelis dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.